Dalam beberapa minggu terakhir, ada beragam berita dan komentar mengenai kedatangan pengungsi Rohingya yang berada di Aceh yang beredar luas di media sosial. Nah, berikut ini adalah beberapa fakta tentang pengungsi Rohingya yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah selama beberapa dekade, warga Rohingya menderita penderitaan ekstrim di Myanmar. Mereka tidak diberikan akses terhadap kewarganegaraan dan pencatatan. Tidak diperbolehkan mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan kerja, serta dibatasi dalam kamp dan desa, dan menjadi sasaran kekerasan yang ekstrim. Ini karena akibat dari Undang-Undang Kewarganegaraan. Fakta yang kedua adalah pengungsi Rohingya tidak menginginkan atau tidak ingin meninggalkan Myanmar, gitu ya. Mereka terpaksa mengungsi. Kebanyakan pengungsi Rohingya mengatakan kepada UNHCR bahwa mereka berharap dapat pulang ke Myanmar jika kondisinya memungkinkan. Fakta yang ketiga adalah sebagian besar pengungsi Rohingya, yaitu sekitar 1 juta orang, melarikan diri ke kamp-kamp di negara tetangga Bangladesh sejak 3 dekade terakhir, dan kebanyakan pada tahun 2017 setelah beberapa insiden kekerasan dan pelanggaran HAM berskala besar. Kondisi keamanan di kamp-kamp Bangladesh yang sesak telah memburuk, ya. Jadi secara signifikan selama beberapa waktu terakhir itu kondisi kamp-kamp di Bangladesh memburuk. Dan itu mendorong banyak keluarga pengungsi Rohingya untuk melakukan perjalanan yang sangat berbahaya dalam mencari suaka atau keselamatan dan stabilitas kehidupannya. Fakta yang keempat adalah pengungsi Rohingya tidak hanya mencari keselamatan di Indonesia. Mayoritas pengungsi Rohingya telah melarikan diri dan diberi status pengungsi di Bangladesh, yaitu lebih dari 960.000. Di Malaysia ada lebih dari 107.000 dan di India lebih dari 22.000. Fakta yang kelima adalah karena mereka tidak memiliki kewarganegaraan, maka tidak ada jalur legal atau resmi yang memungkinkan pengungsi Rohingya untuk berpindah-pindah wilayah dengan mudah di kawasan ini. Maka akibatnya adalah mereka sering memilih perjalanan perahu berbahaya yang ditawarkan oleh para penyelundup manusia atau ya perdagangan manusia, ya. Dan fakta yang keenam adalah lebih dari 70% pengungsi Rohingya yang mendarat di Indonesia selama sebulan terakhir adalah perempuan dan anak-anak. Jadi 70% itu komposisinya perempuan dan anak-anak. Lalu fakta yang ketujuh adalah perjalanan dengan kapal dapat memakan waktu berminggu-minggu. Nah, ini seringkali menggunakan kapal yang tidak layak, ya, untuk berlayar dan tidak dilengkapi cukup makanan, air bersih, atau sanitasi. UNHCR juga mendapat laporan kekerasan fisik dan seksual di atas kapal. Jadi sesama warganya sendiri seperti itu, ya, mendapatkan kekerasan fisik dan seksual. Fakta yang kedelapan adalah pengungsi Rohingya terus mencari keselamatan dengan menempuh perjalanan kapal yang berbahaya di laut meskipun telah mengetahui risikonya. Pada tahun 2022 lalu adalah salah satu tahun paling mematikan dalam sejarah pergerakan maritim pengungsi Rohingya di Asia Tenggara. Dengan 348 orang secara tragis dipastikan tewas atau hilang termasuk anak-anak. Lalu fakta selanjutnya yang ke-9 adalah bahwa pengungsi Rohingya tidak datang untuk mengeksploitasi Indonesia atau keramahan masyarakatnya yang ada di Aceh khususnya, ya. Mereka itu datang karena adanya keputusasaan yang disebabkan oleh meningkatnya pembunuhan, kemudian ada penculikan dan situasi berbahaya di tempat mereka tinggal sebelumnya, yaitu di Myanmar atau di Rakhine State, ya, salah satu distrik di Myanmar. Fakta yang ke-10 adalah bahwa pengungsi Rohingya mengetahui dan selalu diingatkan oleh UNHCR bahwa mereka adalah tamu di Indonesia dan wajib mengikuti hukum serta adat istiadat yang berlaku di negara ini. Lalu fakta selanjutnya adalah fakta yang ke-11 adalah semua negara termasuk Indonesia mengakui bahwa mencari suaka adalah hak asasi manusia. Jadi negara wajib memberikan perlindungan kepada pengungsi, termasuk pengungsi Rohingya yang ada di Aceh atau di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 dan Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 mengatur penerimaan dan penanganan pengungsi di dalam negeri. Fakta selanjutnya yaitu yang ke-12 adalah
UNHCR berada di Indonesia untuk membantu pemerintah dalam menangani masalah pengungsi dan membantu mencari solusi bagi pengungsi selama pengungsi tinggal di Indonesia untuk sementara waktu hingga solusi jangka panjang ditemukan bagi mereka. UNHCR bekerja berkoordinasi dengan pihak berwenang dan bekerja sama dengan mitra kerja, donor, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan kebutuhan pengungsi terpenuhi dan mereka dapat hidup bermartabat. Fakta selanjutnya yang ke-13 adalah bahwa pengungsi Rohingya memiliki ketangguhan dan jika diberi kesempatan mereka ingin berkontribusi kepada masyarakat di mana mereka tinggal. Lalu yang terakhir nih, fakta tentang Rohingya yang ke-14, bahwa UNHCR dan para mitra kerja berupaya mendukung masyarakat setempat yang menampung pengungsi Rohingya melalui aktivitas penguatan masyarakat dan melibatkan masyarakat setempat dalam upaya penanganan pengungsi. Nah, itu dia beberapa fakta-fakta tentang pengungsi Rohingya yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar Indonesia gitu ya. Bahwa mereka adalah korban dari genosida yang ada di Rakhine State di Myanmar, kemudian mereka juga melarikan diri ke Bangladesh dengan jumlah paling banyak sekitar 1 jutaan, kemudian ada di Malaysia dan di Indonesia. Kemudian ada statement bahwa mereka juga diingatkan oleh pihak UNHCR untuk memposisikan dirinya sebagai tamu dan menghormati adat istiadat setempat dan lain sebagainya. Yaitu fakta-fakta tentang Rohingya. Oke, semoga video ini informatif. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa untuk terus berikan dukungan kalian dengan cara klik like, subscribe, share, dan komen. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.